Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Maaf ya agak lama, aku nggak lupa kok. Tenang aja, aku nggak pernah lupa sama kamu semua. Mari kita mulai readingnya. 888, menarik. Synchronicity. Apakah kamu melihat angel number, synchronicity? Kayak hal-hal yang sepertinya membuat kamu bertanya-tanya, tanda-tanda dari semesta. Aku melihat ada progresi juga, transformasi, perpindahan chapter kehidupan kamu, atau kayak kamu versi diri berpindah dari versi diri kamu yang lama menjadi versi diri kamu yang baru. Momentum, pindah rumah, pindah pekerjaan, kayak ada pergerakan gitu, ada energi pergerakan. Atau mungkin juga dari reading sebelumnya ya, ada progresi dari masalah si komunikasi dari reading yang terakhir itu. Oke, ini temanya, ini tuh berhubungan dengan orang-orang yang banyak ya. Bisa jadi orang-orang di sekitar kamu, pertemanan, rekan kerja, atau di gini, ketika ada momen orang-orang yang banyak itu mungkin ada sesuatu yang signifikan nanti buat kamu ya. Entah bertemu dengan orang-orang tertentu, entah momen pertemuan ini juga akan menjadi sesuatu. Misalnya kamu ketemu sama suatu orang di tempat kayak gathering atau meeting atau pertemuan apalah gitu ya. Bisa jadi orang ini signifikan dalam perjalanan jiwa kamu atau bisa jadi potensial partner kamu juga bisa ya. Ini sebuah tanda ya buat kamu. Lalu ini berbicara tentang tantangan kehidupan, tapi ini kan ada di blessing opportunity kamu ya. Tantangan ini walaupun butuh waktu ya, butuh waktu untuk kamu proses, untuk kamu cari solusi, jalan keluar, menemukan jawaban, karena ini ada di blessing kamu dan aku melihat ini progresi ya. Aku melihat kamu berhasil mengatasi tantangan apapun yang sedang kamu hadapin sekarang. Bisa jadi berhubungan dengan orang tertentu, bisa jadi berhubungan dengan komunikasi. Juga kayak aku melihat kamu sudah sampai atau hampir sampai di tujuan suatu tempat yang mau kamu tuju atau titik tertentu yang mau kamu tuju. Ini berbicara tentang stabilitas, kayak sudah sampai, bisa juga berbicara stabilitas. Mungkin sebagian dari kamu juga ada tema traveling juga ya, dari kamu nonton reading ini atau nggak lama setelah kamu nonton reading ini. Yang ini kayak suatu pintu yang terbuka. Kayak ada suatu momen yang tadinya nggak kelihatan, kamu lihat jawaban. Bisa jadi ini jawaban, solusi jalan keluar. Bisa jadi juga ini titik dimulainya dari perjalanan spiritual kamu atau koneksi spiritual kamu ya. Koneksi spiritual itu nggak harus selalu hubungan romantis. Bisa jadi orang-orang yang kamu temuin yang akan berpengaruh untuk evolusi jiwa kamu atau perjalanan spiritual kamu. Contoh misalnya kamu ketemu channel ini juga bagian dari perjalanan spiritual kamu. Atau mungkin nanti kamu entah ketemu temen, entah ketemu siapalah gitu. Ini akan menjadi pembuka ya untuk perjalanan spiritual kamu atau aspek lain di hidup kamu. Kayak ada tema, ada orang-orang lain yang signifikan yang akan membantu kamu dalam melihat solusi ini, membantu kamu mengurai masalah ini, dan ini outcome-nya buat kamu. Yang tadi aku bilang tema progresi, perpindahan, dan transformasi. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Oke, signifikan nih. Keluarga jiwa. Oke, tema orang-orang yang sangat signifikan keluarga jiwa kamu. Dan aku melihat gini ya, kan tadi aku bilang bicara transformasi, progresi, perpindahan. Gini, dalam perjalanan evolusi jiwa kita dan juga ketika kita misalnya berevolusi, berprogres, kan energi kita berubah ya, frekuensi, vibrasi kita juga berubah gitu. Dan Three of Cups ini aku melihat bahwa dalam perjalanan evolusi jiwa kamu mungkin akan ada orang-orang yang akan pergi dari hidup kamu. Ada terjadi sesuatu, bisa juga kayak pergi aja gitu dengan sendirinya, kayak tahu-tahu menjauh lama-lama hilang dari pertemanan atau hubungan apa itu. Tapi Three of Cups ini berbicara kayak keluarga jiwa yang akan kita temuin, orang-orang baru yang akan kita temuin yang akan sefrekuensi sama kita dan akan support perjalanan jiwa kita. Atau bisa jadi ini orang-orang lama yang juga berevolusi bersama dengan kita ya. Dan ini sebuah reminder untuk adaptif, untuk tetap open, kayak kita membuka hati kita untuk cara semesta berbicara sama kita, ngasih tahu kita. Dan caranya semesta itu nunjukin jalan kan macem-macem ya. Makanya aku bilang untuk membuka hati. Jangan sampai karena kita punya mindset tertentu atau cara berpikir kayak pakai kacamata kuda gitu. Jadi yang di kanan kiri kita nggak kelihatan sama. Bisa jadi juga kalau kita kayak punya kacamata kuda, mungkin cara-cara semesta itu ada di kanan kiri kita. Jadi kita nggak lihat. Makanya ini sebuah reminder untuk kamu buka mata, buka hati, dan
Dan kalau perlu minta minta dikasih petunjuk gitu. Oke, Tuhan semesta atau apalah itu yang kamu percaya, coba berbicara sama aku. Coba kasih aku petunjuk, bantu aku untuk lebih reseptif, lebih sensitif dengan cara Tuhan berbicara atau cara semesta berbicara, seperti itu ya. Dan kamu nggak perlu gelisah, nggak perlu overthinking. Misalnya dalam perjalanan jiwa kamu, karena gini ya, problemnya fire sign itu kan sabar gitu. Dan kamu tuh tipe yang mau go go go, maju maju maju, ayo gerak sekarang. Kadang yang jadi problem itu sabar. Kadang kamu disuruh ngerem juga nih pelan-pelan karena ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Tapi kamu berpikir, kok kayaknya nggak ada pergerakan ya, terus jadi gelisah, terus jadi overthinking. Terus bisa jadi juga ini sebuah reminder kalau kamu shadow-nya kamu ya, sisi gelapnya kamu tuh kamu suka kayak cari distraksi, cari hal-hal untuk kayak lari dari kenyataan gitu ya. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi sebagian dari kamu ada yang perlu dengar ini. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, kayak cari distraksi mungkin dengan alkohol, mungkin dengan belanja, mungkin dengan maraton nonton sampai pagi atau apalah gitu ya. Kayak melakukan suatu cara tertentu supaya kita nggak merasakan perasaan kita, menyibukkan pikiran kita, nggak mikirin masalah kita, kayak lari dari kenyataan gitu loh. Kan kalau misalnya kita misalnya menggunakan alkohol kebanyakan itu kan kayak kita berusaha mematikan rasa yang sebenarnya perlu kita rasakan gitu. Itu contoh aja ya. Sama devil ini bisa berbicara tentang obsesi, bisa juga berbicara tentang hal-hal yang kebanyakan itu nggak baik buat kamu. Kayaknya pokoknya yang kebanyakan itu sebenarnya nggak baik sih. Segala sesuatu kan harus seimbang ya. Dan gini, kalau berbicara aspek finansial ya, aspek finansial ini sebuah konfirmasi yang bagus ya dengan Knight of Cups di sini dan Ten of Pentacles, stabilitas, fondasi, progresi finansial, dan tadi aku bilang di sini ada progresi, ada pergerakan. Dan bisa jadi kalau Knight of Cups ini berbicara hubungan romantis, bisa jadi dia sekalian juga selain jadi potensial partner kamu, bisa juga jadi partner bisnis kamu juga, kayak kalian membangun bisnis bersama gitu. Ada tema yang signifikan tentang orang-orang yang akan membuka jalan kamu, membuka pintu kamu, atau mungkin membuka mata hati kamu untuk sesuatu yang berhubungan dengan aspek-aspek yang signifikan sama hidup kamu, kayak perjalanan spiritual, bisa juga dengan pekerjaan, bisnis. Ada yang kangen. Siapa nih? Semesta memanggil kamu. Tadi di awal aku bilang ada synchronicity ya, angel number, repeating number. Semesta lagi berusaha bicara sama kamu. Dan kamu perlu reseptif, sensitif, dan membuka hati sih dengan caranya semesta untuk berbicara sama kamu. Oke, ada orang, karena ada tema orang-orang ya, selain sisi baiknya juga perlu ada yang kamu perhatikan juga nih, karena kartu ini keluar gitu. Ada orang yang apa ya, mungkin dia punya dua sisi gitu, di depan kamu baik, di belakang kamu punya intensi nggak baik, karena ini bad intention, evil person, sama hater gitu. Dan gini, sebaik apapun kita akan selalu ada aja orang yang nggak suka sama kita ya. Contoh paling gampang, selebritis, artis, influencer. Walaupun yang mereka lakukan baik, mereka nggak pernah ngapa-ngapain, tetap akan ada aja orang gitu yang nggak suka atau ngomong yang macam-macam gitu di akunnya mereka gitu. Dan mungkin sama kayak kamu juga gitu ya. Mungkin kamu merasa nggak ngapa-ngapain sama orang ini, tapi kok ada aja yang punya kata-kata nggak enak sama kamu atau kayak ngejatuhin mental kamu. Ini sebuah reminder nih, karena di sini ada energi Nine of Swords, energi orang overthinking, kegelisahan, terus bikin tidur nggak enak, mimpi buruk juga. Kamu jangan biarkan orang-orang ini yang bahkan nggak tahu hidup kamu seperti apa secara spesifik, dia nggak tahu perjalanan kamu seperti apa. Kamu nggak perlu lagi mendengarkan orang-orang ini, biarkan mereka mengakumulasikan karma mereka dengan caranya mereka, dengan kata-katanya mereka. Yang penting kamu nggak punya intensi buruk sama orang gitu ya. Ada yang kangen. Entah siapa ini, mungkin dia akan bilang, aku nggak melihat sejauh ini kartu yang berbicara tentang komunikasi sih. Tapi mungkin karena di reading terakhir ada tema komunikasi ya, mungkin orang ini akan membuat pergerakan. Oke, tantangan kamu, ingat tantangan kamu itu, mungkin aku pernah bilang, bagian dari bumbu-bumbu kehidupan. Ingat kalau jalan mulus terus, hidup mudah-mudah aja, nggak ada tantangan, kamu nggak akan pernah berkembang. Dan pastinya kamu bakal cepet bosen deh. Semesta berusaha berbicara kamu, semesta berusaha memanggil kamu. Tadi aku sudah bilang ya. Membuka hati, membuka pikiran, berusaha dengerin intuisi kamu, sensitif, reseptif juga. Dan be gentle with yourself, be kind to yourself, baik sama diri kamu. Hanya karena di luar sana ada orang-orang yang gak baik sama kamu, bukan berarti kamu juga jadi ikutan gak baik sama diri kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.